Durian cumasi teman-teman ya, sekarang daunnya habis ya, sepertinya rusak batangnya ini. Ada penyakit ketombe yang nempel di daun-daunnya. Nah, di sini itu ada seperti ini ya, bengkahan ini ya, merekah seperti ini. Oke teman-teman, jumpa lagi ya di video yang terbaru. Kalau di video yang sebelumnya kita menampilkan beberapa yang mungkin cukup berhasil ya tanaman duriannya. Kali ini saya juga ingin menampilkan durian yang gagal ya. Jadi untuk pembelajaran kita semua, tidak hanya durian yang mungkin berhasil ya, kita juga perlu melihat bagaimana durian yang gagal ya. Nah, kita sebagai pembelajaran di sini teman-teman ya, ini adalah durian saya, jenisnya jenis cumasi ya. Ini padahal dulu bibitnya ini adalah saya sudah mendapatkan dari orang yang recommended ya, kalau bibitnya ya, durian cumasi ya, tapi memang tumbuhnya sudah bagus ya, bibitnya sudah tumbuh dengan baik, bagus sekali ya. Dulu itu di sini daunnya banyak sekali, daunnya ya subur, begitu subur sekali ya. Jadi saya malah senang sekali ketika melihat durian ini tumbuh subur sekali ya, tumbuh subur dan daunnya banyak. Tapi ternyata teman-teman setelah dia terkena penyakit ya, ada penyakit ketombe yang nempel di daun-daunnya ya. Jadi dulu itu daunnya terkena ketombe ya, seperti ini ya. Jadi daunnya itu ada ketombenya. Nah, karena lambat penanganannya ya, sehingga batang duriannya itu menjadi seperti sekarang ini. Nih ya, daunnya habis dan ternyata tidak mau tumbuh lagi. Ini ya, durian saya jenis cumasi ya. Ini duriannya dulu itu bibitnya ya. Ini dulu bibitnya itu yang saya anggap paling kuat ya teman-teman. Kenapa? Karena dulu waktu dia baru setinggi ini ya, mungkin kayak ini yang tunas baru tumbuh ini ya. Jadi baru setinggi ini. Dulu tuh di bagian di sini nih apa namanya ya? Ada patah gitu ya. Jadi benar-benar habis ya. Batangnya dulu habis kayak gitu ya. Saya sempat pusing waktu itu ya, waduh kenapa ini duriannya sudah tumbuh bagus, lumayan ya, sudah lumayan tinggi ya seperti ini ya. Tapi kemudian tiba-tiba dia patah di tengah-tengah di sini ya. Sampai tidak ada lagi daunnya ya. Waduh, saya mikirnya ini apakah dimakan monyet ataukah apa gitu ya teman-teman ya. Tapi ternyata dia masih bisa bertahan hingga seperti sekarang ini ya. Dari yang mulai habis daunnya seperti ini, batangnya masih sebesar ini ya, itu bisa besar seperti ini ya. Jadi saya mikirnya wah ini durian cumasi itu durian unggul ya, tapi karena dia spesies lokal dari Bangka Belitung ya, ini adalah tanah kebun di Bangka ya, kebun saya ini. Nah, jadi saya berpikir oh ini memang cocok kalau kita nanam cumasi ya di kebun ini ya. Jadi dari segi bibit sudah oke, dari tempat tanah juga sudah oke ya, karena ini adalah spesies lokal, unggul tapi lokal ya di Bangka Belitung ya. Tapi ternyata sekarang seperti ini ya. Nah, kami tidak tahu ya ini apakah memang karena ketombe yang tadi yang saya sebutkan tadi ya, karena ketombe ya di daun-daunnya, ataukah ini di sini saya juga melihat di sini teman-teman ya. Nah, di sini itu ada seperti ini ya, bengkahan ini ya, merekah seperti ini. Nah, jadi di sini ini merekah, ini hampir sama seperti luka yang dulu ini kayaknya kena lagi gitu ya. Jadi sekarang itu nggak mau tumbuh lagi daunnya nih ya. Jadi wah, saya sebenarnya sudah sedih ya. Kenapa? Karena ini benar-benar kalau mau kita lihat ya, ini seperti ini ya. Jadi dulu itu daunnya bagus ya. Ya, tapi sekarang itu ya menjadi seperti ini ya. Ya, benar-benar habis daunnya itu ya. Nih. Jadi kalau dulu itu ya daunnya banyak ya, sekarang menjadi sedikit seperti ini. Nah, ini jadi ini kita perlihatkan supaya kita jadi pembelajaran ya teman-teman. Kenapa? Karena waktu terkena ketombe, kalau memang ini karena ketombe ya, waktu terkena ketombe itu saya terlambat penanganannya ya. Sebenarnya waktu itu sudah saya tangani, waktu itu saya semprot dengan apa namanya, semacam fungisida ya, fungisida. Jadi ketika saya semprot itu saya sepertinya salah gitu ya, sudah saya semprot, saya berikutnya saya tinggalkan ya, saya nggak ke kebun lagi. Saya mikirnya wah besok sudah aman lah ya, sudah hilang lah, bakalan mati gitu ya. Tapi ternyata besok-besoknya ketika saya kesini itu sudah semakin ganas, itu semakin ke atas itu semakin daunnya itu semakin gosong, semakin habis gitu ya. Ya jadi seperti ini gosongnya dulu. Nah ini ya, nah gosong seperti ini. Nah itu kok semakin ke atas gitu ya, semakin habis ya. Sehingga ternyata lambat laun ternyata habis semua ya. Saya pikirnya wah karena sudah saya semprot fungisida ya, ternyata mungkin saya salahnya di situ juga ya. Ternyata saya semprot dengan fungisida. Baru kemudian muncul ada masukan jangan fungisida tapi kita semprotkan dengan insektisida. Nah, jadi setelah saya semprot insektisida yang di lain itu alhamdulillah bisa aman ya, bisa terselamatkan.
ataukah memang karena itu ya. Jadi karena ketika saya salah memberikan fungisida ya, seharusnya insektisida ya, sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini teman-teman yang bikin sedih lagi, kenapa? Yaitu karena duriannya itu nggak cuma satu ini teman-teman ya. Jadi ada banyak yang terkena seperti ini dan hampir semuanya itu cuma sisa ya. Ya, jadi saya bingung juga ini, padahal durian unggul spesies lokal ya. Ini durian yang pertama tadi ya, ini durian yang satu ya yang kena. Ya, bibit semua cuma sisa itu kena lagi. Ini yang kedua teman-teman. Nah, ini yang kedua. Nah, ini malah lebih yang paling terlebih dulu nih, yang paling terlebih dahulu apa namanya ya, gagal nih. Jadi seperti ini. Ini yang kedua. Nah, ini benar-benar tidak mau tumbuh teman-teman. Nah, ini ya. Nah, itu saya bingung nih mau diapain lagi nih enaknya. Ini juga sama sih sebenarnya teman-teman. Kalau kita lihat di sini ini rusak nih. Nih di sini juga rusak. Nah, kalau kita lihat nih. Nah, di sini tuh rusak. Saya mikirnya sih memang karena ini ya. Jadi ini kena penyakit ini ya, sehingga dia rusak atasnya ini. Nah, ini ya. Kita lihat ini adalah durian yang kedua. Nah, sekarang kita lihat lagi teman-teman. Ini ada lagi durian saya yang ketiga juga sama, cumasi juga. Ini kena juga. Nah, ini juga dulu lumayan bagus ya. Saya mikir ini adalah terbaik yang kedua dari cumasi saya ya. Ini terbaik kedua. Nah, ini juga sama. Nah, ini. Apakah karena ini juga ya? Di sini ini ada nih ya, tanah-tanah seperti ini, nggak tahu ada gundukan-gundukan tanah nih ya. Nah, ini juga sama. Tadi daunnya juga lumayan banyak kalau yang ini ya, tapi sekarang seperti ini, teman-teman. Nah, itu ya. Tapi kalau kita lihat di sini kayaknya belum merekah kayak tadi ya. Ada rusak di bagian sini ya. Ya, ini kalau memang ada masukan apakah nanti saya top working ini teman-teman boleh dikasih masukan ya. Ini durian cumasi terbaik kedua saya sebenarnya, tapi menjadi seperti ini. Nah, itu ya. Jadi tadi ada 1 ya, ada 2, ada 3 ini. Ini durian cumasi saya yang gagal ya. Kita nanti nggak tahu kita lanjutnya kita top working atau apa, nanti teman-teman kasih masukan boleh ya. Nah, durian yang ke-4 yang gagalnya itu cumasi juga ini. Nah, ini juga sama yang cumasi ini teman-teman. Nah, ini juga sama. Ini tadinya juga kena ketombe, kemudian naik ke atas makin merebak ya, makin banyak ketombenya. Nah, akhirnya kemudian karena saya terlambat tadi ya, karena empatnya sama, saya semprot dengan fungisida dan saya terlambat melihat lagi yang berikutnya itu jadi seperti ini. Nah, ini kalau dilihat di sininya ini ada semacam ini juga nih teman-teman, kalau mungkin mau lihat ya. Nah, ini lumut ya. Nah, ini durian saya juga yang saya katakan terbaik keempat juga. Ini daunnya banyak tadinya nih. Lihat aja teman-teman, ini cabang-cabangnya ya. Ini cabang-cabangnya ini tadi berdaun semua. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi daunnya ini teman-teman. Nah, ini sebagai pembelajaran buat kita. Jadi kalau mungkin karena apa tadi ya, ketombe ya, ada ketombe yang nempel di daun-daunnya ini, lebih baik langsung kita tangani teman-teman, kita semprot dengan insektisida ya. Karena ada di sebelah saya yang lain di sana itu berhasil ya, saya semprot dengan insektisida, alhamdulillah masih fresh, masih hijau dan daunnya itu tidak sampai gosong ya. Daunnya tidak sampai gosong. Nah, ini teman-teman, ini cuma sisa yang ke-4 ya, yang gagal. Nah, ini jadi waktu itu saya menanam durian cumasi itu ada 5 ya. 4 itu sudah bagus sebenarnya teman-teman ya. Ada 5 sudah bagus, 4-empatnya sudah ada daunnya ya, banyak sampai tinggi seperti itu nih teman-teman ya, udah lumayan tinggi ya, tapi terkena penyakit gitu. Nah, tapi ada lagi satu ini memang kerdil dari dulu, padahal nanamnya sama bareng di tempat pembibitan yang sama yang recommended tadi ya. Ini masih kerdil seperti ini. Nah, ini masih setinggi saya nih. Ini setinggi saya 165, berarti ini sekitar 175 nih ya. Nah, nih jadi masih seperti ini, padahal nanamnya sama 4 tahun ini teman-teman ya, nanamnya 4 tahun. Tapi kalau yang ini saya memikirnya sih karena memang di sebelahnya ini teman-teman ada pohon nangka ini ya, ada pohon rambutan yang sudah tinggi sekali ya, jadi sehingga arah mataharinya tuh dari sana ya, sehingga kena di sini. Nah, ini teman-teman sebagai pembelajaran ya teman-teman ya, biar nanti teman-teman juga ketika mau nanam durian dia sudah capek 4 tahun, sudah lumayan tinggi gitu ya, tapi ternyata terkena penyakit. Nah, ini teman-teman ya, kalau ada ketombe langsung kita semprot ya, boleh di pagi hari atau di sore hari. Yang penting jangan siang hari karena itu akan memuai ya, habis kena matahari ya. Nah, jadi kita semprot dengan insektisida ya, supaya untuk meminimalisir seperti ini teman-teman. Nah, ini kan kalau kita sudah kayak gini ini sedih ya. Sedih banget nih teman-teman. Tadinya tuh banyak sekali daunnya, subur ya. Cabangnya ini waktu itu sudah bagus gitu ya, sudah tinggi dari mulai yang saya katakan tadi di bagian bawah ini sudah dipotong ya, ditebang ya. Saya lupa tadi menyebutkan ya teman-teman ya. Jadi waktu itu tuh di sini nih terpotong itu
karena ada siput teman-teman ya. Jadi waktu itu saya bingung, saya cari di mana, siapa yang makan ya, apakah monyet ataukah apa gitu ya. Ketika di bawah tanah ini kemudian saya lihat kok ada lubang gitu ya, ada lubang. Nah waktu saya gali lubangnya saya gali itu ternyata daun-daunnya itu dibawa masuk ke dalam lubang itu ya, daunnya dibawa masuk. Jadi ternyata saya menemukan di situ ada siput. Jadi ternyata daunnya itu dipetik dan dibawa masuk ke dalam lubang itu untuk makanan dia. Nah itu ya. Ya ini tapi waktu itu masih bisa hidup ya hingga seperti sekarang ini. Walaupun daunnya sudah dimakan habis gitu ya, batangnya pun dipatahin sama dia, tapi ternyata bisa bagus nih. Nah lihat ya, bisa tinggi. Ini 4 tahun ya sudah, tingginya mungkin 5 meter nih ya, ada nih 5 meter. Dan daunnya bagus, cabang-cabangnya banyak. Waktu itu ya saya mikir ya, daunnya banyak sekali ya, setiap ranting ini ada daunnya semua ya. Tapi ya ternyata di 4 tahun ini terkena penyakit seperti ini ya. Ini nggak tahu nih lagi nih teman-teman, enaknya bagaimana nih, apakah top working atau kita selamatkan lewat tunas yang baru ini saja gitu ya, kita ulang lagi dari awal gitu ya. Nanti boleh deh kasih masukan teman-teman ya. Nah jadi ini sebagai pembelajaran kita di channel ini ya, ada durian saya yang gagal. Di sini ada 5 cumasi yang rontok daunnya ya, karena terkena ketombe ya seperti ini ya. Jadi ada 5 cumasi, padahal ini kita tanam di tanah Bangka ya. Jadi saya belum berpikir bahwa bibit cumasi ini belum diekspor ke pulau yang lain, ini masih di pulau yang sama ya, spesiesnya cumasi gitu ya. Nah jadi ini sebagai pembelajaran teman-teman ya. Nah saya ingin memperlihatkan lagi satu lagi teman-teman di sini ya. Ini sedih saya juga nih, sedih ya. Ini durian saya nih, menyedihkan sekali nih teman-teman ya. Ini adalah musangking ya. Musangking dia nih kayaknya stres gitu ya, musangkingnya. Nah ini juga sama sih, kena penyakit di sini teman-teman. Nih di batang bawahnya kena penyakit. Nah ini nggak tahu nih penyakitnya itu apakah siput yang saya katakan tadi ataukah apa gitu ya. Nah ini kena penyakit ini ya, sampai seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman ya sudah nonton di channel saya. Ini sebagai pembelajaran saya saja ya, supaya nanti kita bisa ngatur ulang lagi ya, dari awal lagi ya. Ini di sini saya juga sudah ganti teman-teman, dari durian-durian ini nanti kalau memang ternyata tidak bisa top working kah atau tidak bisa kita perbaiki ya. Nah ini saya sudah mengulang lagi dari awal ini. Nah ini saya ganti dengan durian lagi yang lain ini. Nah ini saya tanam di sini. Ini baru saya tanam. Nah tapi ini sih saya begini teman-teman ya, karena saya melihat ternyata bibit unggul aja susah sekali ini ya. Nah ini sudah ada nih teman-teman ketombenya ini. Nah ini ya. Oke, nah ini nanti kita semprot lah sore nanti ya. Ini nih karena sudah siang jam 10 pagi ya. Nah ini ini tapi durian lokal teman-teman ya, dari durian lokal ya. Jadi saya ingin mencoba mengembangkan durian lokal juga lah gitu ya. Jadi ini saya tanam ini durian lokalnya, saya buat kakinya menjadi 3 gitu ya. Nah semoga saja ini nanti sebagai pengganti yang baik. Terima kasih sudah nonton channel saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.